Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi ini merupakan sambungan dari materi noun. Okay, we'll also discuss about verb. Now, after knowing noun, we should know verb because a sentence consists of at least noun and verb. Jadi satu kalimat itu minimal terdiri di atas noun dengan verb. So we cannot write a sentence if we do not know a verb. So we should know a verb. Nah, even though we know many words of noun, banyak kata-kata noun yang kita kuasai, but if we don't know anything about verb, we cannot structure a sentence or we cannot construct a sentence. Now, verb. What is verb? Coba, apa itu verb? Verb is a word to describe an action or state. Jadi verb itu kata yang menerangkan atau mendeskripsikan action or state. Ya, dia bisa saja verbnya ya kita state itu ya keadaan misalnya suka, tidak suka, nah itu verb. So, English has two kinds of verb. Yeah, the verb as predicate and the verb for linking subject and predicate. Jadi ada dua verb ya dalam bahasa Inggris. Secara umum kita mengenal dua verb. Yang pertama verb yang nanti akan menjadi predikat kalimat. Ya, verb yang akan menjadi predikat kalimat. And the second one is verb for linking subject and predicate. Jadi verbnya berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan predikat. Itu dua verb ya. Satu sebagai predikat, satu sebagai linking, penghubung. Berarti pada contoh verb yang di atas, predikat kalimatnya verb. Pada contoh di bawah, linking verb, predikatnya bukan verb. Tapi verbnya hanya menghubungkan subjek dengan predikat. Jadi bukan predikat sebagai verbnya. Nah, ini kita lihat nanti. Nah, contoh verb ya, verb as predicate. Ada verb sebagai predikat. Seperti apa verb sebagai predikat? Apa saja yang verb yang termasuk ya yang bisa berfungsi sebagai predicate of a sentence? The first one is called action verb. Jadi verb itu ada yang disebut dengan action verb. Apa itu action verb? Ya, action verb itu adalah sesuatu yang benar-benar kita lakukan. Jadi yang kita lakukan, sesuatu yang bisa kita lakukan dan bisa dilihat bentuk kegiatannya itu disebut dengan action verb. Contoh, run. Ketika orang menyebut run, terbayang enggak apa kegiatannya? Nampak ya? Bisa kita bayangkan kegiatannya? Run? Bisa. Stand, study, iron, cook, paint, sweep, plant, farm, handle, conduct, grasp, discuss, speak, manage, revise. Semua itu bisa kita lakukan dan kegiatannya bisa dilihat. Revise misalnya bagaimana kita merevisi, memperbaiki misalnya tulisan. Itu ada actionnya.
Nah, itu disebut dengan action verb. Terus contoh verb sebagai predikat. Ya, contoh verb sebagai predikat ya, kita lihat. Ini karena ada yang masuk, agak terganggu kita. She swept. She swept the floor this morning. Swept. Itu verbnya sebagai predikat. Ya, verb sebagai predikat. Mana predikatnya? Swept. Her mother is standing near the door. Verbnya stand. Ya, dengan pembantu verbnya atau auxiliary verbnya is dengan ing. Her mother is standing near the door. Jadi kata is dengan standing itu dua kata, ya, verb dengan auxiliary-nya, ya, dengan kata bantunya. Nah, maka is standing itu sebagai predikat. A carpenter has painted my house recently. Has painted itu sebagai predikat. Ya. All students will revise their works. Will revise itu verb sebagai predikat. My teacher can speak English well. Can speak itu sebagai predikat. Jadi ada beberapa kata yang berteman dengan kata kerja, dengan verb itu. Ya. Apa kata benda yang menemani verb itu disebut dengan auxiliary verb nanti. Ada yang auxiliary yang disebut dengan modal auxiliary seperti can. Nanti kita bahas pada materi khusus pula tentang modal auxiliary. Nah, sebagai predikat kita lihat ya, swept, is standing, has painted, will revise, can speak. Itu predikat ya. Predikatnya verb. Mana subjeknya? Yang kalimat yang pertama she itu sebagai subjek. Pada kalimat yang kedua her mother itu subjek. Pada kalimat ketiga a carpenter. All students, my teacher, itu semuanya subjek dalam kalimat. Jadi kita bisa melihat yang menjadi subjek, ya, kita lihat ada she, ada her mother, carpenter, all students, my teachers, all of them are nouns. Jadi semua subjek, semuanya noun. Nah, kita lihat di sini verb fungsinya sebagai predikat. Apa subjek? Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek adalah ya sesuatu yang dibicarakan di dalam kalimat. Ya. Apa yang dibicarakan atau siapa yang dibicarakan dalam satu kalimat itu disebut dengan subjek kalimat. Sementara predikat adalah yang menerangkan kegiatan subjek atau keadaan subjek. Subjeknya sedang mengapa? Subjeknya misalnya she swept the floor. Swept itu menerangkan mengapa subjek. Nah, itu predikat. Jadi kita harus paham apa subjek, apa predikat di dalam sebuah kalimat. Nah, ada lagi verb. Kalau tadi ada verb disebut dengan action verb. Kalau yang ini perceptive verb atau non-action verb. Ya, non-action verb. Atau ada juga yang menyebutnya dengan stative verb. Keadaan. Jadi non-action verb apa itu?
Ya, non-action verb are used to describe states. Makanya disebut juga dengan stative verb. Dia mendeskripsikan keadaan atau mendeskripsikan sense. Mendeskripsikan sense perasaannya, desire, keinginan, possession, ya, kepunyaan, emotion, mendeskripsikan emotion, feel, ya, mendeskripsikan opinion, ya. Itu semuanya disebut ya dimatikan di apa apanya speakernya ya. Kemudian mendeskripsikan opinion. Nah, for example, a perceptive verb or non-action verb is like, love, need, belong to possession ya. Kalau like, love, need itu berkaitan dengan emotion ya, love ya. Kalau belong to berkaitan dengan possession, milik. Believe ya berkaitan dengan keyakinan, opinion. Want ya, want berkaitan dengan desire. Remember, seem, own, taste, see, hear. Ini semuanya disebut dengan non-action verb. And remember, non-action verb cannot be used in progressive. Dalam present continuous ya, dalam continuous atau progressive, non-action verb tidak boleh digunakan. Misalnya nih, I am liking, tidak boleh. I am loving, tidak boleh. Itu bukan present continuous. Ya. Jadi, tidak ada digunakan dalam present continuous. Tapi, apakah bisa dia, kata ini ada bentuk ing-nya? Ada. Kalau dalam jiren, ada saja. Ya, misalnya, remembering you is important for me. Nah, remembering itu bukan present continuous. Itu jiren namanya. Nanti kita bahas ya. Nah, apa contoh non-action verb? Ya, contoh kalimat yang menggunakan non-action verb. We like English very much. Do you remember me? This class belongs to session 20B. They heard information about bad news. This cake tastes very sweet. Ya, ini contoh kalimat yang menggunakan verb yang disebut dengan non-action verb. As, like, remember, belongs to, heard, ya, taste. Itu semua non-action verb. Karena Bapak nih kadang terganggu. Okay, now let's talk about transitive verb, ya, transitive verb and versus intransitive verb. Transitive versus intransitive verb. Jadi verb itu ada pula yang disebut dengan transitive dan intransitive. Apa itu transitive verb? Ada verb ini yang butuh objek. Kalau tidak ada objek di belakangnya, tidak complete the sentence. Ya, the sentence will not be complete. Nah, itu disebut dengan verbnya disebut transitive. Tapi ada juga verb yang intransitive. Verb itu tidak butuh objek. Ya. Jadi transitive verb yang membutuhkan objek, sementara intransitive verb yang tidak membutuhkan objek. Apa contoh transitive verb? Ya.
A verb should be followed by an object, ya tadi ya, yang disebut dengan transitive verb. Now, for example, read, sweep, look, itu transitive verb. Misalnya, I am reading. Reading apa? Ya, maka I am reading a novel. Butuh dia objek. Novel is an object of read. She sweeps the floor every morning. She sweeps the floor every morning. Sweep, ya, floor itu objek dari sweep. Ya. Look, ya. We look at the PowerPoint. We look at the PowerPoint. PowerPoint, apa yang kita lihat? Ya, perlu ada objeknya. Berarti kata kerjanya termasuk kata kerja transitif. Namun ada juga kata kerja disebut dengan intransitif. Nah, a verb is followed by an object. Ya, a verb, ya, is. Ya, ini ada yang tinggal ini ya. A verb is not followed by an object. Ya. A verb is not followed by an object. Apa contohnya? Ya. Run. Tidak perlu kita ada objeknya. Nah, they ran yesterday. Ya, they ran yesterday. I run every morning. Ya. Tidak ada objek setelah run. Bagaimana dengan yesterday? Yesterday itu bukan objek. Yesterday itu adverb. Adverb of time. Jadi tidak ada objek. Kalau tadi diikuti oleh objek. Kalau ini tidak diikuti oleh objek. Stand. She is standing in front of me. She is standing. Selesai kalimat kita. Ya. We arrived at home. Or we arrived home. Ya, tidak perlu home itu place, tidak objek. She came late. Ya, she came late. She came late. Dia datang, ya. Terlambat. Terlambat itu bukan objek, tapi itu adverb. Okay, what is the difference between action and non-action verb? Okay, action verb, yeah, the activity can be seen, so it can be used in continuous tenses. Now, how about non-action verb? The activity cannot be seen, since it is not an action. Karena dia bukan action. Now, this, yeah, it cannot be used, ya. It cannot be used in continuous tense. Jadi inilah perbedaan antara action verb dengan non-action verb. Action verb bisa digunakan dalam continuous tense. Sementara non-action verb tidak bisa digunakan dalam continuous tense. Oke, sekian ya yang bisa kita bahas tentang verb, ya, action and non-action verb. Nah, jika ada pertanyaan silakan bertanya di sini. Tapi jika tidak ada yang akan ditanyakan di sini, bisa kita sambung dalam e-learning nanti. Ada pertanyaan silakan sebelum kita stop. Ada, Miss. Kalau untuk